Selfie ya Nana. Jalan pagi setelah sarapan lontong. Ya, jalan pagi. Ya. Wadah Batam enggak lah. Aduh, bisa-bisa ya gagal. Nggak ke ini ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Kok video terus ya? Sekali di kolongnya. Kata-kata hari ini. You did it, ya. Ayo, jangan ketawa, Priscilia. Kata-kata hari ini ada? Apa ya? Gak ada pokoknya. Ibu ada kata-kata. Apa tuh? Guys, jangan lupa beli kupon bazar MD2 tanggal 25 Mei. Nanti ya.
aja beli kuponnya, 50.000 aja satu. IG Wihara kami Guangxi Batam. IG aku kalau mau cek DM itu Vika Melani. Bye bye. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenalin, aku Lauren dari Indri Learning atau PT Kinema, dan di sini teman-teman sudah tahu bersama ya, sudah tahu bersama bahwa kita bakalan sama-sama cari tahu lebih lanjut terkait cinta bangga paham rupiah itu sendiri. Dan dalam menuangkan idenya ke lomba digital competition tahun 2025 ini. Oke. Cinta rupiah membawa pesan sayangi rupiahmu. Sampailah di Anambas, Karimun, Lingga, Natuna, dan pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau. Sampailah ke kantongnya adik-adik, ya kan? Nah, setelah distribusikan, lalu uangnya dicabut dan dimusnahkan. Dicabut yang seperti apa, Kak Herbert? Nah, masa uang kita ini ada masa berlaku edarnya. Contoh, tahun 2018 yang lalu kami telah melakukan penarikan dan pencabutan uang 100.000 dan 50.000 tahun emisi 1999. Kalau adik-adik pernah lihat 100.000 yang bahannya dari polimer atau plastik. Nah, kondenso atau gambar saling isi. Ketika adik-adik arahkan atau terawang dari arah sumber cahaya, dia akan membentuk logo Bank Indonesia. Nah, semua institusi pendidikan mencoba mencetak uang rupiah palsu, dan baru-baru ini di Jakarta ketangkap pelakunya seorang artis yang mencoba menggunakan uang palsu. Nah, adik-adik, alhamdulillahnya di Kepri sangat jarang adik-adik temukan rupiah palsu. Itu biasanya di kota-kota besar. Itu tadi mengenali bagian daripada cinta rupiah melalui 3D. Nah, mungkin tadi aku lihat pas Kak Herbert menyampaikan materi ada yang ngantuk nguap-nguap, kita yel-yel dulu, oke? Cinta bangga paham rupiah. SMA 3 Batam. Indonesia. Tadi udah disebutkan kalau sistem pembayaran kita tuh bisa dua, ada tunai, ada non tunai. Kalau non tunai pasti teman-teman di sini udah familiar dengan penggunaan kris, kartu debit dan lain-lain. Di sini ada yang udah punya bank rekening? Udah? Oke. Jadi harusnya kalian relate lah ya. Investasikan tapi tidak sebagai alat pembayaran. Oke. Kalau investasi itu kita simpan, tapi kalau alat pembayaran misalnya kamu mau beli barang ke orang lain, bayarnya pakai kripto, nah itu belum bisa ya teman-teman. Next, Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke kris. Kris itu kanal pembayaran. Mungkin teman-teman akan sedikit bingung apa bedanya instrumen sama kanal. Kalau misalnya instrumen pembayaran pembayaran digital itu contohnya kayak kartu kredit, membuat karya. Jadi ada 3 jenis lombanya teman-teman. Lombanya ada game development, ada short movie, dan juga ada video showreel animasi. Materi-materi tadi yang udah dipaparin sama Kak Reta, Kak Herbert, itu bakalan teman-teman buat sedemikian rupa dan dituangkan ke dalam karya-karya tadi yang udah aku sebutin. Game development, kemudian short movie, dan juga showreel animasi. Next slide. Nah, teman-teman, kenapa kita mengadakan digital kompetisi ini? Melihat antusiasme dari peserta di tahun 2024 kemarin sangat tinggi,
Jadi Bank Indonesia Kepulauan Riau bersama Infinite Learning kembali mengadakan Cita Bangga Paham Rupiah Digital Kompetisi 2025. Seperti itu teman-teman. Next slide. Nah, ini tadi udah aku sebutin ya, ada 3 jenis lomba. Yang pertama game development, kemudian short movie, dan juga animasi. Untuk game development ini teman-teman, per anggotanya, per kelompoknya kita batasin di 5 orang aja nih. Kemudian untuk short movie sama, setiap kelompoknya kita batasin di 5 anggota. Dan untuk animasi showreel-nya ini kita batasin di 3 anggota setiap kelompok. Oke, izin Bu, next slide. Ini adalah rangkaian kegiatan kita teman-teman. Yang pertama ada roadshow, kemudian bootcamp dan juga workshop, kemudian digital kompetisinya, dan yang terakhir winner announcement-nya. Nah, kabar gembiranya nih teman-teman, teman-teman yang ada di SMA Negeri 3 ini adalah teman-teman yang terpilih, teman-teman yang spesial, yang eksklusif, karena gak semua sekolah di Batam, di Kepulauan Riau itu mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi nih teman-teman. Tepuk yeay dulu dong teman-teman. Nah, kenapa kita memilih SMA Negeri 3? Karena kita yakin dan percaya nih teman-teman semua yang ada di sini itu layak menjadi pemenang, dan pasti teman-teman punya segudang kreativitas untuk mengemas materi Cinta Bangga Paham Rupiah ke dalam game development tadi, animasi, dan juga short movie. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rana Matalgarisi dari kelas 11A. Izin bertanya, ini mungkin ke materinya Pak Herbert mengenai transaksi tunai, baik ke sejarahnya. Kan untuk mencetakkan uang itu kan bahannya berupa serat kapas. Nah, bagian yang logam nikel dan aluminium itu gimana cara memanfaatkannya, kayak menggunakannya gitu untuk menjadikan bahan uang itu? Baik, terima kasih. Terus, kalau kertas kan dari serat kapas, kalau logam nikel dan aluminium. Kenapa bisa bahannya seperti itu bisa jadi koin ya? Ya kan, dia dilebur dulu nikelnya. Nikelnya, aluminiumnya dilebur, lalu dicetak menyerupai uang logam. Ada pecahan 1.500 sampai pecahan Rp1. Itu kan pertanyaannya. Oh, karena dia uang logam. Logam hanya bisa dicetak lewat nikel dan aluminium itu dengan kualitas yang terbaiknya itu. Nggak ada campuran yang lain lagi, nikel dan aluminium gitu. Itu bahannya yang bisa digunakan pemerintah kita untuk mencetak uang logam. Perkenalkan, nama saya Sintia Setianti dari kelas 11D. Ini pertanyaan, kenapa kita dalam transaksi QRIS itu ada biaya adminnya? Terima kasih, Siti. Oke, jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin teman-teman wondering kenapa harus ada adminnya, dan adminnya tuh dibeda-bedakan untuk usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu tuh berbeda-beda. Dan ada juga untuk merchant pendidikan, untuk merchant rumah ibadah, itu MDR-nya beda-beda. Jadi gini teman-teman, MDR itu kepanjangannya adalah merchant discount rate. Itu adalah fee yang diberikan oleh bank kepada pengguna jasanya, pengguna merchant QRIS-nya. Nah, kita tahu kalau dalam suatu sistem, apalagi ini berhubungan dengan informatika, tentang sistem-sistem digital, itu perlu yang namanya maintenance. Nah, biaya admin itu untuk maintenance ini, dan itu untuknya gimana namanya, suatu bank udah menyediakan jasa, pasti juga mereka mengambil biaya-biaya tertentu lah, walaupun itu sangat kecil. Nama saya Azalena, izin bertanya. Jadi kan kalau ada beberapa toko atau kafe itu yang menjual makanan atau minuman, itu tuh lebih memilih pembayarannya tuh lebih ke kris atau QR gitu kan. Sedangkan pembayaran tunai itu kan masih sah itu dalam hukumnya. Nah, mungkin ini tuh mengantisipasi mengurangi adanya kejahatan mungkin ya untuk pencurian. Tapi apakah dengan itu hukumnya gimana ya? Atta ya tadi. Oke, terima kasih Atta atas pertanyaannya. Kasih aja dulu dong teman-teman. Ya, kondisi-kondisi sekarang ini memang udah shifting. Perilaku masyarakat itu udah lebih ke pembayaran digital. Namun, Bank Indonesia ini sudah mengeluarkan statement ya teman-teman. Bagi siapapun pelaku usaha itu nggak boleh menolak
pembayaran menggunakan rupiah. Walaupun memang kita mengeluarkan sistem pembayaran KRIS teman-teman, itu Bank Indonesia mengeluarkan hanya untuk opsi bagi masyarakat. Tapi keduanya adalah alat pembayaran yang sah. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Amar. Sebelumnya saya pernah membaca sebuah wacana kebijakan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, yang mengatakan bahwasanya akan ada pengurangan 3 digit rupiah yang awalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1. Nah, pertanyaan saya, apakah itu efisien dan apa aja dampak-dampaknya terhadap perekonomian di negara kita? Dan terakhir, saya cukup tertarik dengan game tersebut tadi dan saya ingin bergabung mungkin. Tetapi setelah saya scan QR-nya tadi, saya tidak menemukan teknisnya. Mungkin di mana Kak teknisnya? Apakah pendaftarnya itu timnya itu harus dari satu sekolah yang sama ataukah bisa dari luar sekolah, dan batas durasi videonya gimana? Itu mungkin seperti apa Kak? Terima kasih. Terima kasih Amar. Kasih yai dulu dong teman-teman untuk Amar. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Amar bakalan dijawab langsung oleh Kak Herbert. Kepada Kak Herbert, aku persilahkan. Terima kasih Kak Loret, terima kasih Mas Amar. Baik, untuk proses redenominasi mata uang, ya saat ini memang beberapa bulan lalu gencar ya dipertanyakan sama masyarakat kapan. Nah, yang pertama yang saya bisa garis bawahi bahwa proses redenominasi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Yang kedua, prosesnya itu juga memperhatikan yang pertama adalah iklim keamanan suatu negara. Yang saat ini kita bisa lihat banyak negara-negara yang sedang berselisih paham, ya. Yang kedua, iklim ekonomi. Kita lihat juga antara negara A, negara B saling perang perekonomian. Yang ketiga, tentang siklus pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat ada perang pajak antara negara A, negara B, saling serang dan menyerang gitu kan. Nah, itu akan berdampak kepada yang dinamakan dengan suku bunga. Ya, suku bunga, kemudian nanti larinya ke inflasi gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alicia dari kelas 10A. Saya ingin bertanya, ini masih ada sedikit hubungannya dengan jawaban Kak Herbert dari pertanyaan Kak Rian. Jadi tadi kalau tidak salah saya dengar, ada Kak Herbert bilang kalau pembuatan uang logam itu murni dari nikel dan aluminium. Jadi saya berpikir pasti lebih mudah orang memalsukan uang logam daripada uang kertas karena dia tidak terlalu banyak campurannya, bahkan itu pembuatannya murni. Jadi saya ingin bertanya, apa yang bisa membedakan uang logam asli dan uang logam palsu? Terima kasih, Mbak. Baik, kasih tadi namanya siapa? Alicia. Terima kasih Alicia. Kasih yai dulu dong teman-teman untuk Alicia. Langsung ya. Terima kasih Mbak Lucia. Apa yang membedakan uang logam asli dan uang logam yang ditiru? Nah, yang pertama adalah adik-adik, unsur pengaman dari mata uang kita, baik itu kertas dan logam, itu sudah ada indikatornya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, oknum tidak akan mudah menyerupai uang rupiah asli kita dalam bentuk apapun. Pose 1, pose 2, pose 15. Nanti. Aduh, enaknya Bu. Boleh nggak? Enggak, nanti. Udah masuk kelas, Masih ya Bu? Mas Sulam. Harusnya. Masuk. Baru bentar lagi. Iya. Enggak ada, masih lama. Masih lama. Makanan sibukkan kau. Mau anak baik lah kalian ya kan? Itu ada Bu? Hah? Ada adalah. Mini pula dia tuh. Nah, masuk kelas ya. Paling pertama nih Pak. Nanti dua ya Bu.
Waduh. Yang satu. Satu. Ya. Yeay. Masuk kelas. Ya Allah. Aduh, Neng, guys. Ah. Pakai pinggang gue dikasih gini aja ya. Iya. Jangan bawa ke masjid lagi, udah. Jangan nyampah ya di masjid. Enggak, sepatunya di sana mungkin.